Are you a rich man? I don't have that type of richness. My richness is life forever. Terlahir dengan nama Robert Nesta Marley di desa kecil Nine Miles, Jamaika pada 6 Februari 1945. Siapa sangka anak kecil yang sangat dekat dengan kemiskinan dan diskriminasi ini akan tumbuh menjadi legenda musik yang menginspirasi dunia. Album-album legendaris seperti Catch a Fire, Burning, dan Exodus melambungkan nama Bob Marley ke puncak popularitas. Musiknya menembus batas geografis dan budaya, menyebarkan pesan perdamaian ke seluruh penjuru dunia. Lagu-lagunya seperti One Love dan Get Up Stand Up menjadi anthem bagi gerakan perdamaian dan perjuangan melawan penindasan. Namun, di balik ketenaran dan pengaruhnya yang sangat besar, tersimpan misteri kelam yang dikelilingi teori konspirasi, desas-desus soal Marley yang diburu oleh CIA. Benarkah CIA ada di balik kematian sang legenda ini? Bayangkan, di puncak ketenarannya saat musik reggae-nya menggema di seluruh dunia, Bob Marley justru menghadapi ancaman yang hampir merenggut nyawanya. Sebuah peristiwa yang tak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga menjadi awal mula munculnya teori konspirasi yang menggemparkan. 3 Desember 1976, malam itu, kediaman Bob Marley di Hope Road, Kingston, Jamaika seharusnya dipenuhi kegembiraan. Marley bersama istrinya Rita, para personel Wailers dan teman-teman dekatnya sedang asyik berlatih untuk konser Smile Jamaica yang akan digelar 2 hari lagi. Konser tersebut bertujuan untuk meredakan ketegangan politik yang sedang terjadi di Jamaika. Pada pukul 8:30 malam, ketenangan tiba-tiba pecah. Sekelompok orang bersenjata menerobos masuk melalui pintu depan dan langsung menembaki seisi rumah. Beruntungnya, tidak ada nyawa yang melayang dalam insiden itu. Marley dan yang lainnya langsung dilarikan ke rumah sakit. Polisi segera menyelidiki kasus ini dan menangkap 7 orang yang diduga sebagai pelaku. Para pelaku diidentifikasi sebagai orang-orang bayaran yang memiliki keterkaitan dengan partai politik oposisi. Motif penembakan diduga berkaitan dengan konser Smile Jamaica yang dianggap mendukung pemerintahan Perdana Menteri Marshall Manley. Pihak oposisi mengira Marley adalah alat politik pemerintah dan pihak oposisi ingin menghilangkannya. Namun banyak yang meragukan motif politik ini. Beberapa kejanggalan muncul, seperti profesionalitas para pelaku yang tidak biasa untuk sekelas preman bayaran. Muncullah teori konspirasi yang mengarah pada keterlibatan CIA, Badan Intelijen Amerika Serikat. Marley dengan lirik-liriknya yang menyuarakan keadilan sosial, anti-imperialisme, dan persatuan Afrika dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat di Jamaika dan Karibia. CIA diduga ingin menghilangkan pengaruh Marley yang semakin besar di mata publik. CIA, Badan Intelijen Amerika Serikat, memang memiliki sejarah panjang dalam mencampuri urusan politik negara-negara lain, termasuk Jamaika. Pada tahun 1970-an, Jamaika menjadi arena perang dingin antara blok barat dan timur. Perdana Menteri Marshall Manley yang berkuasa saat itu dianggap condong ke blok Soviet, sementara oposisi yang dipimpin Edward Seaga lebih condong ke Amerika Serikat. Di tengah situasi politik yang panas ini, Bob Marley muncul sebagai sosok yang berpengaruh. Musiknya tak hanya menghibur, tapi juga syarat pesan politik dan sosial. Lirik-liriknya menyuarakan keadilan, persamaan hak, dan perlawanan terhadap penindasan. Ia menyerukan persatuan bangsa Afrika dan menentang imperialisme Barat. Bagi CIA, pesan-pesan Marley ini dianggap berbahaya. Mereka khawatir Marley akan mempengaruhi gerakan politik kiri di Jamaika dan negara-negara lain yang dapat merugikan kepentingan Amerika Serikat. Marley dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas politik dan ekonomi yang ingin dijaga oleh Amerika Serikat. Mereka diduga ingin menghilangkan Marley untuk mencegah penyebaran ideologi yang dianggap berbahaya bagi kepentingan Amerika Serikat.
teori konspirasi CIA terhadap Bob Marley semakin menarik dengan munculnya desas-desus tentang sepatu beracun. Benarkah sepatu ini menjadi senjata rahasia untuk menyingkirkan sang legenda? Beberapa bulan setelah penembakan di Holbrook, Bob Marley menerima hadiah sepasang sepatu dari seorang pria misterius. Marley yang dikenal dengan kesederhanaannya merasa tersanjung dan langsung mencoba sepatu tersebut. Namun saat Marley memasukkan kakinya ke sepatu kanan, ia merasakan tusukan tajam di jari kakinya. Ternyata di dalam sepatu itu terselip sebuah kawat tembaga kecil. Marley awalnya mengabaikan kejadian itu, menganggapnya hanya kecelakaan kecil. Namun beberapa waktu kemudian, jari kakinya mulai menunjukkan gejala yang mengerikan. Luka di jarinya tak kunjung sembuh, bahkan semakin memburuk dan menyebar. Setelah diperiksa oleh dokter, Marley didiagnosis menderita acral lentiginous melanoma, sejenis kanker kulit yang sangat agresif. Kanker ini biasanya muncul di telapak tangan, telapak kaki, atau di bawah kuku. Meskipun penyebab pasti melanoma masih belum diketahui, paparan sinar ultraviolet dan faktor genetik dipercaya menjadi penyebab utama. Namun, dalam kasus Marley, muncul kecurigaan bahwa kawat tembaga di sepatu hadiah itulah yang memicu kanker. Menurut teori konspirasi, kawat tembaga tersebut telah dilumuri zat radioaktif atau karsinogen lainnya yang dirancang khusus untuk menyebabkan kanker pada Marley. CIA diduga menggunakan cara ini untuk menyingkirkan Marley secara perlahan tanpa menimbulkan kecurigaan. Teori konspirasi CIA terhadap Bob Marley semakin kuat dengan munculnya pengakuan mengejutkan dari seorang bernama Carl Colby, putra dari William Colby, direktur CIA pada masa pemerintahan Presiden Nixon. Dia mengatakan bahwa sepasang sepatu yang dipakai Bob Marley terdiri dari lapisan kawat tembaga berlapis racun. Lapisan yang terdapat racun itu diletakkan di dekat jari kakinya, hingga kemudian sepatu tersebut yang akhirnya membawa penyakit yang menyebabkan kematiannya. Mantan perwira CIA yang bernama Bill Oxley juga mengatakan hal yang serupa. Bahkan dia mengatakan bahwa dirinya terlibat langsung dalam operasi rahasia CIA untuk menyingkirkan Bob Marley. Bill Oxley mengungkapkan bahwa ia diperintahkan untuk menyusup ke lingkaran dalam Marley, menyamar sebagai jurnalis, dan memberikan sepatu beracun tersebut kepada Bob Marley. Ia juga mengaku bahwa CIA memiliki motif politik yang kuat untuk menyingkirkan Marley, yaitu mencegah penyebaran pengaruh politik dan ideologi Marley yang dianggap berbahaya. Pengakuan Bill Oxley tentu menimbulkan kontroversi. Banyak yang mempertanyakan validitas pengakuannya. Apakah ia benar-benar terlibat dalam operasi tersebut atau hanya mencari sensasi dan popularitas? Hingga kini, pengakuan Bill Oxley masih menjadi misteri. Tidak ada bukti konkret yang dapat membuktikan atau menyangkal keterlibatannya dalam operasi CIA terhadap Bob Marley. Setelah penembakan di Holbrook dan insiden sepatu beracun, kesehatan Bob Marley perlahan menurun. Awalnya, Marley menolak untuk mengamputasi jari kakinya yang terkena kanker, sesuai dengan keyakinannya sebagai seorang Rastafarian. Ia lebih memilih pengobatan alternatif dan herbal. Namun, kanker terus menyebar ke bagian tubuh lainnya, seperti paru-paru, hati, dan otak. Pada tahun 1980, kondisi Marley semakin memburuk. Ia menjalani perawatan di klinik kanker di Jerman, namun tidak membuahkan hasil. Marley kemudian memutuskan untuk pulang ke Jamaika. Namun dalam perjalanan pulang, kondisinya kritis dan harus dilarikan ke rumah sakit di Miami, Florida. Sampai akhirnya, pada 11 Mei 1981, Bob Marley menghembuskan nafas terakhirnya di usia 36 tahun. Meski banyak misteri dan teori konspirasi yang menyelimuti kematian Bob Marley, namun secara resmi, berdasarkan fakta medis, Bob Marley dinyatakan meninggal karena penyakit kanker. Sampai hari ini, teori konspirasi kematian Bob Marley masih menjadi misteri yang belum menemukan titik temunya. Baik dari pihak yang mempercayai teori konspirasi ini, maupun pihak yang tidak mempercayainya, punya bukti dan sanggahannya masing-masing.
Namun yang jelas, apapun itu, warisan Bob Marley akan terus hidup. Musiknya akan selalu menginspirasi kita untuk selalu memperjuangkan hidup yang damai, adil, sejahtera, dan tanpa penindasan.